keyakinan kelas itu adalah ya kesepakatan kita semua untuk membuat kelas kita ini menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi nanti Ibu akan membuat beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab ya dengan menggunakan kertas post-it. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu nanti kita kumpulkan, baru kita pilih-pilih mana yang bisa kita jadikan keyakinan kelas, mana yang tidak. Bagaimana cara agar kelas kita apa nak? Bersih. Yang kedua, bagaimana agar kelas kita nyaman. Yang ketiga, bagaimana belajar menjadi menyenangkan. Yang keempat, bagaimana kelas kita aman. Kamu jawab sesuai dengan apa keinginanmu. Contoh, ini buat contoh enak ya. Bagaimana cara agar kelas kita bersih? Disapu setiap hari. Ada petugas piket, ya kan nak? Giliran menyapu, dibersihkan setiap hari. Buang sampah tempatnya, nggak boleh buang sampah sembarangan, gitu kan? Itu contohnya. Terus yang kedua, nyaman itu enak dipandang, tenang belajarnya. Bagaimana supaya kalau kita nyaman? Iya tadi sama kayak tadi kan. Terus bagaimana belajar menjadi menyenangkan? Nah, kamu pengennya belajar seperti apa supaya senang belajar, nggak malas, nggak ngantuk? Yang terakhir, bagaimana kelas kita aman dan tertib? Ayo, aman itu nggak ada yang nyuri-nyuri, tertib nggak ribut. Bagaimana supaya kelas kita tertib? Post-it-nya ini kan ada 4 pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan nomor 1, kertas warna kuning, tulis di kertas warna kuning jawabannya. Nomor 2, kertas pink. Nomor 3, kertas orange. Yang keempat, kertas hijau. Jadi bolehlah menulis jawabannya boleh lebih dari 1. Bantu. Kuning. Kalau udah siap yang kuning, antar kemari biar ibu tempelkan di sini. Ayo, cepat. Bagaimana cara agar kelas kita bersih? Tulis.
Oke, ya. Udah semua? Jadi kan nggak mungkin semua dituliskan, padahal isinya sama ya kan? Nah, disamakan dulu. Nah, nomor 1 jawabannya disapu setiap hari, disapu setiap hari, disapu setiap hari, disapu setiap hari. Berarti semuanya tentang kebersihan kelas, menyapu, ya kan nak? Di sini buang sampah pada tempatnya, menyapu setiap hari, harus rajin bersih-bersih kelas. Kemudian di sini piket setiap hari, menyapu setiap hari. Nah, jadi coba kita pilih dulu. Atau menyapu setiap hari. Menyapu setiap hari. Nanti ini kita ganti lagi kalimatnya menjadi kalimat yang bagus, kalimat positif. Baru yang kedua, kita ambil tidak bising atau ribut. Saat apa biasa tidak bising? Saat belajar. Saat belajar. Nah, yang keempat, bagaimana belajar menjadi menyenangkan? Belajar menggunakan HP. Aduh, semua pakai HP. Belajar di luar kelas. Terus apa lagi? Belajar menggunakan elektronik. Belajar menggunakan HP. Udah? Berarti kita semua ya, yang jawabannya sama kita samakan, kita satukan. Ada menyapu setiap hari, ada membuang sampah pada tempatnya, tidak bising, belajar di luar kelas, belajar menggunakan tik, tidak boleh terlambat, tidak boleh berantem, dan jujur. Nah, sekarang ini kalimat ini kita ganti menjadi kalimat positif yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah tentang disiplin yang berkaitan dengan keagamaan, kemudian kemanusiaan, keselamatan, itu kita masukkan. Kita mau ganti tadi yang ini semua ya menjadi kalimat-kalimat positif yang nantinya kita lakukan sesuai dengan kesepakatan di kelas kita. Yang pertama menyapu setiap hari, itu masuk di mana itu? Kebersihannya kan? Jadi menjaga kebersihan kelas. Nah, dari menjaga kebersihan kelas ini kan banyak dia. Caranya bagaimana tadi? Menyapu, tidak buang sampah sembarangan, ya kan nak? Itu udah. Yang pertama tadi menyapu kelas, piket kelas, buang sampah tidak sembarangan, itu
Udah. Tidak bising atau ribut saat belajar. Menjaga ketertiban. Iya, tertib. Menjaga ketertiban kelas. Nah, ketertiban itu udah luas dia. Bagaimana supaya kelas kita tertib? Ya tidak ribut, tidak bising, datang tidak terlambat, ya kan? Datang tepat. Itu maksud lain tuh di sini ya. Yang ketiga, datang tepat waktu. Yang keempat, tidak boleh berantem tadi. Kalau tidak boleh berantem berarti menghargai teman. Tidak ejek-ejekan. Kalau ejek-ejekan sama orang tua jadinya berantem, ya kan? Berarti menghormati teman atau saling menghormati. Menghormati dan menghargai. Menghormati dan menghargai teman. Udah dapat. Kemudian lagi ada yang nggak ada di situ. Berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, yang keenam, ada lagi yang mau ditambahkan? Ada? Udah pas? Udah? Oke, jadi inilah dia hasil dari kesepakatan kelas kita. Yang pertama menjaga kebersihan kelas. Terus apa lagi? Menjaga ketertiban kelas. Datang tepat waktu, menghormati dan menghargai teman, berdoa, belajar dan menggunakan media yang bervariasi. Nah, ini sudah dapat. Inilah yang harus kita lakukan. Tapi apabila tidak dilaksanakan, dilanggar, ada namanya apa? Bukan hukuman, Nak. Konsekuensi ya namanya ya. Bukan hukuman. Nggak boleh menghukum. Nggak boleh mukul. Kalau misalnya kamu terlambat datang, ibu nggak boleh mukul. Tapi ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ayo. Pertama dikasih peringatan, dinasihati sama guru. Baru yang kedua, kalau sampai 3 kali berturut-turut melanggar, dipanggil orang tua. Ini dia konsekuensinya ya. Kalau tidak dilaksanakan, konsekuensinya. Yang pertama, diberi peringatan oleh guru. Peringatan atau nasihat. Yang panggil orang tua. Nah, jadi ada yang harus kita laksanakan dan apabila ada